Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara, inilah terakhir kali kami menyampaikan firman Tuhan karena kami sudah pindah melayani menjadi pendeta resort di Mampang Perapatan. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya cukup senang baru sekarang terasa bahwa AKP Tojo itu bagus gitu ya. Setelah pindah baru kita bodoh AKP Tojo alemalo agak sedih menangis dibilang nanti lebay ya. Tapi saya tadi tidak bernyanyi, saya hanya mendengar suara kalian karena saya rindu, senang melihat Sintua, Parhaladu dan khususnya jemaat Tuhan. Firman Tuhan untuk kita yaitu surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 dengan topik pengendalian diri terhadap teknologi, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengendalian diri perlu karena sangat banyak yang mau merusak kita. Jadi tidak hanya teknologi, tetapi pikiran, rancangan orang juga bisa merusak kalau kita tidak bisa mengendalikan. Baik juga makanan, minuman, bahan bacaan, bahan tontonan, ya semua banyak yang mau merusak. Makanya disampaikan bahwa kita harus mengendalikan diri. Kemudian disampaikan firman Tuhan supaya kita hati-hati menggunakan tubuh kita. Karena tubuh kita katanya telah ditebus dengan darah Kristus dan telah hadir Roh Kudus. Tetapi jika tubuh ini cemar, Roh Kudus akan pergi. Jadi mana yang kita pilih? Roh Kudus hadir di dalam diri kita atau Roh Kudus meninggalkan kita? Kenapa Roh Kudus meninggalkan kita kalau kita cemar? Karena Roh Kudus itu suci.
Tidak mau dia tinggal diam bersama kita, bersama manusia jika manusia itu melakukan dosa. Jadi konsekuensinya ada. Ya kalau kita mau melakukan dosa, melakukan kecemaran, percabulan atau pikiran yang kotor, atau berita bohong keluar dari mulut kita, atau mendengarkan berita yang kurang baik, ya Roh Kudus itu ya akan meninggalkan kita. Ya akibat dosa, ya kematian. Walaupun nampak dia hidup berjalan, tetapi dia tidak mempunyai roh lagi. Dia tidak mempunyai kekuatan lagi. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan hati-hati menggunakan tubuh kita. Jadi udah keseluruhan ya, seperti nyanyian sekolah minggu ya. Hati-hati menggunakan tanganmu, matamu, kakimu, mulutmu, telingamu, semuanya. Itu tubuh. Pikiranmu. Pikiran juga bisa liar, bisa kemana-mana. Jadi Paulus ingin menentang pikiran ahli-ahli filsafat seperti Plato yang mengatakan bahwa tubuh ini hina, jiwalah yang kekal, abadi. Tubuh ini ya karena menjadi tanah sehingga tidak berharga, ya bisa diperjualbelikan. Makanya ada pelacuran, ada percabulan. Di Korintus itu, Korintus artinya tempat percabulan. Karena ada pikiran bahwa daging ini cukup hina, tidak perlu dipertahankan, bisa dijual untuk kesenangan, kenikmatan, pesta pora, uang. Itu adalah pikiran atau pendapat yang menjadi budaya bahwa di Korintus tidak malu perkawinan sesama, perkawinan di bawah umur, perkawinan dengan saudara, perkawinan dengan anak-anak, bahkan perkawinan dengan famili, selain pernikahan percabulan yang diperjualbelikan. Tidak tabu lagi, karena ada pendapat bahwa tidak apa-apa. Jadi perkataan tidak apa-apa itu menjadi kebiasaan. Tapi Paulus melihat bahwa itu sudah menjadi suatu persoalan besar. Ya kita bayangkan kalau anak-anak di bawah umur melakukan hubungan seksual. Bagaimana kita bayangkan kalau sesama saudara bisa melakukan hubungan seksual? Bagaimana kita lihat kalau sesama jenis melakukan hubungan seksual? Akan terjadi banyak penyakit, akan terjadi banyak masalah, pertengkaran, perceraian, perzinahan, karena tidak bisa dikendalikan. Untuk itu saudara-saudara, ya kita yang mengendalikan diri kita. Mau kita sesuai dengan jalan firman Tuhan, ya kalau menikah ya menikah, sah untuk keturunan, bukan untuk diperjualbelikan. Saudara-saudara, dengan pengendalian diri bahwa kita menyadari keterbatasan diri kita. Jadi orang enggak bisa mengendalikan diri, merasa hebat, kuat, merdeka, suka-suka, maka terjadilah keliaran-keliaran itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa Roh Tuhan hadir dalam kita, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal, maka kita bisa mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan dengan melakukan yang baik, perkataan yang baik, mendengarkan firman Tuhan, merencanakan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah tanda-tanda yang kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Oleh karena itu pikiran kita pakai untuk merencanakan dan memikirkan yang baik. Kita memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bukan pikiran kita seperti membangun menara Babel. Yaitu kesombongan. Jadi orang Babel berencana membangun menara yang tinggi supaya bisa di situ aman. Kalau ada musuh terlindungi, kalau ada air bah terlindungi, wah kita bangunlah. Tidak tahu mereka bahwa tempat aman itu di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan kan. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini
Kita diajak supaya membangun hubungan di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Bukan membangun menara Babel. Membangun menara Babel dengan mencari kekuasaan dengan cara apapun. Itu membangun menara Babel, bakalan runtuh. Mencari nama kesombongan dengan cara apapun. Mencari kekayaan dengan cara apapun, itu membangun menara Babel. Jadi kesombongan, kecongkakan adalah sebuah menara Babel. Wah, ini cukup bagus ya untuk kita ya. Jadi apa yang kita bangun? Bangunlah bangunan berlandaskan atau berlantaikan kebaikan, berdindingkan iman, beratapkan sukacita, keikhlasan, pengampunan. Itulah bangunan menjadi tempat aman di dalam Yesus Kristus. Jangan kita membangun diri kita dengan harta, dengan pangkat jabatan, dengan menjual diri kita. Wah, itu adalah suatu menara Babel yang akan hancur dan tidak bertahan lama. Usaha mencari keberhasilan di luar Tuhan pasti sia-sia. Usaha di luar Tuhan pasti tidak akan lama. Maka hanya di dalam Tuhanlah kita membangun kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan. Pada saudara-saudara yang mungkin mempunyai problem, masalah, ini juga firman Tuhan. Jika saudara mencari pelampiasan ya, kadang saya pernah berwawancara dengan jemaat kita, kenapa kau pakai narkoba? Wah, saya pusing amang, stres, banyak masalah. Jadi enggak, dia menyakiti tubuhnya, menyayat tangannya, menyuntik gitu, melakukan hubungan seks bebas, tempat pelacuran, mabuk-mabukan dan segala macam. Tapi itu semua sia-sia. Tempat yang aman hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di Babel, bukan di pangkat jabatan harta. Makanya Salomo berkata, yang bisa mengendalikan diri adalah melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau merebut kota sudah aman, sudah bagus, apalagi melebihi merebut kota. Bah, itu cukup luar biasa jika kita bisa mengendalikan diri. Bisa ya, mengendalikan emosi, ya kan, mengendalikan makan yang berlebihan, mengendalikan apa lagi, memikirkan yang lain-lain, ya biasa-biasa aja, terkendali. Makanya orang Israel juga sering makan roti yang tidak beragi pada hari besar, tidak ada rasa. Kenapa? Karena supaya mereka merasakan apa adanya. Tidak ada gula, tidak ada coklat, tetapi roti yang tidak punya rasa, bahkan sayur pahit, supaya menetralkan, bisa kita menjaga diri kita, tubuh kita, makanan kita, dan minuman kita. Maka jika kita bisa mengendalikan pikiran, makanan kita, semua yang ada dalam tubuh kita, maka Roh Kudus akan hadir membawa kedamaian dan kita akan sehat, kuat, imun kita akan hebat. Jika kita menerima, mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, merencanakan firman Tuhan, ya semua akan bagus. Oleh karena itu pendapat bahwa tubuh ini tidak berarti salah. Tubuh itu sangat berharga bagi Tuhan, bahkan satu dengan pikiran. Kalau ada pendapat bahwa pikiran berbeda dengan tubuh, itu pendapat Plato kan. Tapi firman Tuhan berkata bahkan satu tubuh. Makanya Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah, supaya kita satu tubuh dengan Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, di dalam 1 Petrus 1:16. Tubuh dan jiwa satu kesatuan. Pakailah protokol Tuhan, bukan protokol manusia. Dipakai dan digerakkan oleh Roh Kudus semua kehidupan kita. Dan di mana kita berkumpul 2-3 orang, disitulah aku, kata Tuhan. Jadi jika kita semua melakukan itu, menjadi bagus. Karena tubuh kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang camar ini, yang berdosa ini, pikiran yang berdosa ini telah dibersihkan
dicuci, dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Supaya kita satu tubuh dengan Yesus Kristus. Supaya tubuh kita didiami oleh Tuhan. Nah, ini ada cerita seorang yang tidak menghargai tubuhnya ya. Jadi kalau seorang katanya bercermin, dia selalu mengamati wajahnya, tubuhnya gitu. Ya kadang ini kok tidak sempurna ya. Dulu juga saya pernah berkaca seperti itu. Kenapa saya enggak kurang tinggi ya? Kenapa saya enggak bodinya bagus gitu? Kenapa saya yang enggak ganteng? Tapi lama-lama saya bercermin, wah saya lumayan juga nih. Misalnya kan, kalau saya berkaca, wah ini pendeta Banjarnegara lumayan juga, enggak begitu jelek gitu. Tapi saya pernah merasa saya begitu berbeda dengan orang lain. Kenapa saya kurang tampan ya? Sehingga kita mengurangi penghargaan terhadap tubuh kita. Yang mau saya sampaikan bahwa kita, saudara sekalian, sudah cukup bagus diberikan Tuhan. Tidak harus tinggi, tidak harus besar, tidak harus orang tua kita hebat, tidak. Tetapi kita sendiri yang menghargai diri kita. Bahwa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita membuat kita sangat berharga. Itulah sukacita. Inilah yang ditulis, ini saya baca dalam buku ND kita yang cukup bagus, nomor 150 ini bisa dinyanyikan ya. Dangau napunau hulehon dirikon. Jadi kita bukan milik kita sebenarnya. Ini milik Kristus. Kita coba menyanyikannya, buku ND nomor 150. Surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa menegur kami selama ini yang kurang menghargai tubuh kami. Tetapi melalui firman ini kami akan menjaga dan menghormati pemberian Tuhan dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan pikiran hati kami. Begitu banyak yang akan merusak, mempengaruhi, tetapi kami percaya melalui kedekatan kami dengan Tuhan kami selalu kuat. Lindungi kami dan keluarga kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di gereja, yang di rumah sakit, dimanapun, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan menyembuhkan. Begitu juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Dalam nama Yesus juga kami berdoa, berkati, berikan kesuksesan rezeki apa yang direncanakan. Secara khusus juga keseluruhan jemaat-Mu KP Petojo pada minggu ini yang terakhir kami meninggalkan gereja ini. Tuhan memberkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo, Ama Ina, lansia, Sintua dan semuanya yang di gereja ini. Secara khusus kami berdoa untuk Mikael Hasudungan Centuri
pada hari ini ulang tahun ke-29 dan seluruh rencananya, keinginan keluarga besar Cianturi dan Ditua Buru Sidauruk akan dilancarkan Tuhan. Begitu banyak yang ingin kami doakan dalam gereja ini, khususnya yang berkumpul di sini pada saat ini satu persatu dari depan sampai belakang, dan saudara kami yang di atas, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati. Amin.